John Davison Rockefeller, putra seorang penipu ulung berkedok penjual herbal bernama William Avery Rockefeller, lahir pada tanggal 8 Juli 1839 di Richford, New York. Anak kedua dari 6 bersaudara. Kali ini kita akan membongkar mitos dan misteri di balik salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah industri Amerika. Pada tahun 1916, surat kabar yang terbit di Amerika mengeluarkan fakta tentang perubahan status John dari jutawan menjadi miliarder pertama yang tercatat dalam sejarah, yang bahkan hingga saat ini tidak ada yang bisa ditandingi oleh siapapun, termasuk Elon Musk, Bill Gates, dan orang terkaya lain di planet kita yang sering terdengar. Sejak saat itu, keluarga Rockefeller selalu terkait kontroversi, termasuk yang baru terjadi pada awal tahun 2020, yaitu COVID-19, yang dianggap sudah dirancang sebelumnya oleh Rockefeller Foundation agar memiliki mesin pencetak uang, sehingga bisa memengaruhi dunia farmasi dan medis serta media dan lembaga-lembaga dunia seperti PBB, WHO, dan Bank Dunia. Tetapi dokumen yang diklaim sebagai bukti, yakni dokumen Scenarios for the Future of Technology and International Development, bukanlah dokumen operasi untuk merencanakan pandemi COVID-19 pada 2020. Dokumen tersebut berisi pandangan hipotesis tentang peristiwa masa depan untuk membayangkan masalah yang mungkin timbul, salah satunya pandemi global. Di balik semua kontroversi yang melekat pada dirinya, John adalah seorang yang sangat dermawan berkat ajaran ibunya, Eliza Davison Rockefeller, yang sangat taat pada agama dan sering membawa John ke gereja sejak kecil. Ajaran dari ibunya lah yang membuat John berpikir untuk bergerak menghapus perbudakan dan banyak sekali berkontribusi terhadap gerakan kemanusiaan di masa jayanya. Pada usianya yang masih sangat muda, John dan kakak tertuanya, Lucy Rockefeller, harus bekerja untuk keberlangsungan hidup keluarganya, karena William tidak pernah pulang dan lebih suka menjadi gelandangan sembari bekerja hingga terpincut oleh wanita lain yang bernama Nancy dan memiliki 2 anak. Namun, ilmu dari bapaknya ini digunakan oleh John saat melakukan negosiasi terhadap rekan-rekannya, yang membuat John menuju puncak rantai makanan di Amerika dengan bisnisnya, yaitu Oil Standard. Penggambaran masa kecil John D. Rockefeller menunjukkan banyak tanda-tanda awal bakat bisnisnya yang luar biasa. Ayahnya, William, dia juga terkadang membawa John bersamanya dalam perjalanan bisnis, mengajarkan seni berdagang, dan menunjukkan pentingnya percakapan yang baik dengan pelanggan. Berbeda dengan ibunya Eliza Rockefeller, dia selalu mengajarkan pada John untuk menjadi pribadi yang tangguh, bekerja keras, dan tidak lupa untuk tetap membantu sesama. Ketika orang tua John berpisah pada tahun 1855 karena William lebih memilih wanita lain. Sejak saat itu, John bertekad untuk membangun kekayaan dan keberhasilan untuk keluarganya. Dia mengambil setiap peluang yang ada untuk belajar dan berkembang. Masa kecil John mungkin dimulai dari kehidupan sederhana di pedesaan New York, tetapi itu adalah tempat di mana cikal bakal kejeniusan bisnisnya mulai muncul. Pada tahun yang sama, di usianya yang masih 16 tahun, ia mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai kantor di sebuah firma komisi Cleveland yang membeli, menjual, mengirimkan biji-bijian, batu bara, dan komoditas lainnya. Namun, setelah 4 tahun bekerja di perusahaan tersebut, John berpikir tentang tekad yang ingin memakmurkan keluarganya dan upah bulanan John hingga saat itu tidak cukup. Jika ingin menjadi orang kaya secepat mungkin dan keinginan John lebih spesifiknya $100.000 per bulan dan hidup selama 100 tahun. Meskipun tidak pernah mendapatkan pendidikan formal yang lengkap, John menunjukkan minat yang kuat dalam matematika dan bisnis sejak usia dini. Dia sering membantu ibunya mengatur keuangan keluarga, memetakan pengeluaran dan pemasukan dengan teliti. Namun, kehilangan saudara perempuannya, Mary, karena demam tifoid memberikan dampak mendalam pada John. Pengalaman tersebut meninggalkan bekas yang dalam, membuatnya lebih disiplin dan tekun dalam mencapai tujuannya. John mulai mengembangkan karirnya sebagai seorang pebisnis saat menginjak usia 20 tahun. John bersama tetangganya, Maurice Clark, mendirikan perusahaan kemitraan dengan investasi awal sebesar $4.000. Keduanya mulai menghasilkan profit yang lumayan besar sebagai pedagang komisi, yakni sekitar $4.400 pada tahun 1860. Setahun berselang, keuntungan keduanya bertambah lebih dari 2 kali lipat menjadi $17.000. Pada tahun yang sama, sumur minyak pertama di Amerika dibor di Titus Valley. Kemudian, pada tahun 1863, John dan beberapa mitra bisnis sebelumnya memasuki industri minyak baru yang sedang booming dengan berinvestasi di kilang minyak di Cleveland. John sendiri sangat terobsesi membuat usahanya efisien. Salah satu langkah pertamanya adalah membuat barel-barel minyak dengan menggunakan kayu.
Hal tersebut berhasil memurahkan alokasi untuk barel bahkan hingga setengah kali lebih murah daripada pesaingnya. Pada tahun 1865, John meminjam uang untuk membeli beberapa mitranya dan mengambil kendali kilang hingga menjadi yang terbesar di Cleveland. Selama beberapa tahun berikutnya, ia memperoleh mitra baru dan memperluas kepentingan bisnisnya di industri minyak yang sedang berkembang. Pada saat itu, minyak tanah digunakan untuk lampu, menjadi bahan pokok perekonomian. Perusahaan ini kemudian menggunakan ukuran dan keberadaannya di wilayah tersebut guna membuat kesepakatan yang menguntungkan dengan jalur kereta api untuk mendistribusikan produk minyaknya. Pada saat yang sama, Standard Oil Company mulai membeli pipa dan terminal, menyiapkan sistem transportasi untuk produknya sendiri, dengan sistem pengontrolan di hampir setiap aspek bisnis. Cengkeraman dari perusahaan ini semakin ketat. Dengan tangan dinginnya, John berhasil membuat perusahaannya menjadi penyuplai minyak nomor 1, bahkan berhasil memonopoli pasar minyak saat itu. Hal tersebut tak mudah dilakukannya. Dia pun harus menjegal Clark, mitra usaha pertamanya, untuk merebut keuntungan yang lebih besar. Tidak sampai di situ, kecerdikannya terus berlanjut dengan berkolaborasi dengan pihak pemerintah setempat. Standard Oil bahkan mampu membeli ribuan hektar hutan untuk kayu dan pengeboran, serta memblokir para pesaing dari menjalankan jaringan pipa mereka sendiri. Hanya dalam waktu lebih dari 1 dekade sejak Standard Oil didirikan, ia memiliki monopoli bisnis minyak di Amerika Serikat dan mengonsolidasikan setiap divisi di bawah satu payung perusahaan raksasa, dan John mengawasi semua jalannya industri hebat itu. Standard Oil memperoleh monopoli dalam industri minyak dengan membeli kilang saingannya, dan perusahaan berkembang untuk mendistribusikan dan memasarkan produknya ke seluruh dunia. Pada tahun 1882, berbagai perusahaan ini digabungkan menjadi Standard Oil Trust yang mengendalikan sekitar 90% kilang dan jaringan pipa di negara tersebut. Untuk memanfaatkan skalanya, John melakukan segalanya, mulai dari membangun barel minyaknya sendiri hingga mempekerjakan ilmuwan untuk mencari tahu kegunaan baru produk sampingan minyak bumi. Harga minyak yang dipraktikkan oleh John di Standard Oil adalah salah satu aspek yang paling kontroversial dalam sejarah industri minyak Amerika. Dalam upayanya untuk menguasai pasar minyak, John menggunakan berbagai strategi, termasuk praktek-praktek harga yang terkadang dianggap tidak adil dan anti-kompetitif. Menjual minyak dengan harga yang sangat rendah untuk mengusir pesaingnya dari pasar. John seringkali menggunakan sumber daya dan inovasi yang sementara pada saat yang sama menghalangi pesaing untuk bersaing secara efektif. Dan strategi terakhir, Standard Oil juga terlibat dalam praktek harga yang diskriminatif, yang artinya mereka bisa menetapkan harga yang berbeda untuk pelanggan yang berbeda. Praktik-praktik harga ini menyebabkan kemarahan dan protes dari para pesaing, pemerintah, dan masyarakat umum. Mereka dianggap merugikan para konsumen dan menghambat persaingan dalam industri minyak. Akibatnya, Standard Oil menjadi target investigasi antitrust pemerintah Amerika. Kekayaan besar dari orang lain, dan sebagainya. Undang-undang Sherman Antitrust yang menjadi landasan hukum bagi banyak kasus antitrust terkenal disahkan pada tahun 1890. Namun, Standard Oil, perusahaan yang dimiliki oleh John Rockefeller, menjadi subjek investigasi antitrust yang signifikan beberapa tahun kemudian. Pemerintah Amerika mulai mengambil tindakan terhadap Standard Oil pada tahun 1906 di bawah arahan Presiden Theodore Roosevelt, memulai penyelidikan terhadap praktik bisnis Standard Oil yang diduga melanggar undang-undang antitrust. Investigasi ini kemudian mengarah pada serangkaian tindakan hukum yang berujung pada pembubaran Standard Oil pada tahun 1911. Jadi, meskipun undang-undang antitrust sendiri sudah ada sejak 1890, tindakan konkret terhadap Standard Oil terjadi sekitar tahun 1906 hingga 1911, yang akhirnya menghasilkan pembubaran perusahaan tersebut. Setelah antitrust dilakukan pada Standard Oil, hal ini tidak merugikan John dan bahkan membuat dirinya semakin kaya, karena di setiap anak perusahaan dari Standard Oil, John tetap memiliki sahamnya masing-masing. Meski saat keputusan tersebut, John harus membayar denda yang sangat besar dalam sejarah. Setelah dibubarkan, perusahaan yang pertama menjadi Standard Oil Company of New Jersey dengan panggilan Exxon. Ini adalah perusahaan utama yang mewarisi sebagian besar aset dan operasi dari Standard Oil setelah pembubaran. Pada tahun 1972, perusahaan ini berganti nama menjadi Exxon Corporation, dan kemudian pada tahun 1999 bergabung dengan Mobil Corporation
untuk membentuk ExxonMobil Corporation, salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia. Yang kedua, Standard Oil Company of New York, yang disebut Saucony. Setelah pembubaran, perusahaan Saucony berganti nama menjadi Mobil Gas Corporation dan kemudian pada tahun 1966 menjadi Mobil Oil Corporation. Mobil Oil kemudian bergabung dengan Exxon pada tahun 1999, membentuk ExxonMobil Corporation. Yang ketiga ada Standard Oil Company of California atau Chevron. Chevron adalah perusahaan minyak besar lainnya yang muncul dari pembubaran Standard Oil. Chevron telah berkembang menjadi salah satu produsen energi terbesar di dunia. Yang keempat ada Standard Oil Company of Indiana, yang biasa disebut Amoco, sekarang bagian dari BP. Standard Oil Company of Indiana atau Amoco adalah perusahaan minyak lain yang muncul dari pembubaran Standard Oil. Pada tahun 1998, BP mengakuisisi Amoco dan menjadi salah satu produsen energi terbesar di dunia dengan nama BP Amoco, sebelum kemudian hanya dikenal sebagai BP. Yang terakhir adalah Standard Oil Company of Ohio atau Sohio yang sekarang bagian dari BP Sohio. Awalnya adalah bagian dari Standard Oil Company of Ohio. Pada tahun 1997, BP mengakuisisi Sohio dan operasinya diintegrasikan ke dalam BP. Ini hanya dari beberapa perusahaan besar yang muncul dari pembubaran Standard Oil, yang sebenarnya ada belasan perusahaan waktu itu, namun tidak bisa eksis atau diakuisisi satu sama lain, sehingga saat ini dan sisanya hanya berputar. John pensiun dari operasi bisnis sehari-hari di Standard Oil pada pertengahan tahun 1890-an, terinspirasi sebagian oleh rekannya Andrew Carnegie yang memperoleh kekayaan besar di industri baja, kemudian menjadi seorang dermawan dan menyumbangkan sebagian besar uangnya. Ia mulai memikirkan orang lain. Suatu ketika ia berpikir berapa banyak uang yang ia dapat. Kemudian ia mulai bertanya-tanya, kalau uang tersebut dipakai untuk membahagiakan orang lain, bagaimana hasilnya? Seberapa jauh dapat membahagiakan mereka? Ia sekarang sudah mau melepaskan jutaan dolar bagi kepentingan orang lain. Kadang hal ini tidak mudah. Sebagai contoh, ketika John menyumbangkan uang untuk gereja, terjadilah reaksi hebat dari umat seluruh negeri. Mereka mengatakan uang tersebut uang cemar. Walaupun demikian, dia tetap memberikan sumbangan tersebut. John melihat sekolah miskin di tepi danau Michigan yang mulai ditutup karena gedung dan tanahnya kena sita. Dia cepat-cepat turun tangan untuk menyelamatkannya. John memberikan jutaan dolar untuk membangun sekolah tersebut. Kini sekolah tersebut terkenal dengan nama University of Chicago. Sesudah itu ia melangkah lebih maju lagi. Ia mendirikan badan dana internasional yang besar sekali bernama The Rockefeller Foundation. Yayasan ini membantu dalam memerangi penyakit seantero dunia. Dan bagaimana keadaan John sendiri? Apakah dia lantas mendapat ketenangan jiwa dan kedamaian batin? Ya, akhirnya dia merasa puas. Tujuannya adalah mencapai usia 100 tahun. Namun, dia meninggal pada usia 97 tahun pada tanggal 23 Mei 1937 di The Casements, rumah musim dinginnya di Ormond Beach, Florida, dan dimakamkan di Cleveland. Jangan lupa untuk berbagi pendapat dan pengalaman dalam komentar di bawah, dan pastikan subscribe channel kecil kami untuk terus berkembang agar bisa membuat video lebih lanjut tentang topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa!